Ya, kembali lagi kita berjumpa di video pembelajaran untuk topik teori himpunan. Ya, pada hari ini saya akan membahas salah satu topik dalam teori himpunan yaitu keluarga himpunan. Ya, ada beberapa hal yang akan saya bahas dalam topik ini. Yaitu yang pertama konsep dari keluarga himpunan atau families of set. Dan yang kedua adalah himpunan kuasa atau power set. Dan yang terakhir adalah sifat-sifat pada himpunan kuasa. Baik, kita langsung saja mulai masuk ke materi atau topik diskusi atau topik pembicaraan kita, yaitu adalah keluarga himpunan. Ya, idealnya sebagai keluarga gitu tinggal di sebuah rumah. Jadi saya akan pertama mengilustrasikannya dalam sebuah rumah ya. Jadi bayangkan teman-teman semua berada di sebuah rumah yang lengkap dengan perabotan. Ya, perabotannya ada perabotan untuk bersih-bersih, ada untuk memasak, ada untuk mandi dan seterusnya ya. Jadi himpunan-himpunan yang bisa kita lihat di dalam rumah ini yaitu misalkan himpunan semua alat kebersihan ya. Misalkan apa? Himpunan alat kebersihan yaitu kita bisa mendaftarkan ya, misalkan ada sapu gitu ya. Sapu, kemudian pel, kemudian apalagi ya ada ember gitu ya yang digunakan untuk bersih-bersih ya misalkan demikian. Nah, lalu kemudian ada himpunan yang lainnya yaitu himpunan B itu himpunan semua perlengkapan makan ya B gitu ya. Ini ada sendok ya, kemudian ada piring ya, kemudian gelas, kemudian ada garpu ya dan lainnya juga gitu ya. Itu adalah contoh-contoh dari anggota himpunan perlengkapan makan. Ya, berikutnya ada himpunan semua perlengkapan masak ya, misalkan C-nya perlengkapan memasak apa saja gitu ya. Ada ada tentu saja sendok goreng gitu ya, sendok goreng, lalu kemudian kuali, ya panci, ya dan lain-lainnya. Dan kemudian ya ada misalkan himpunan semua perlengkapan mandi gitu ya. D ini bisa apa saja perlengkapan mandinya ya, ada sabun, kemudian ada sikat ya, ada sikat gigi ya, sikat gigi, kemudian ada pasta gigi ya, gigi, kemudian apalagi handuk ya, dan sebagainya ya. Itulah salah satu atau beberapa contoh perlengkapan atau perabotan yang ada di sebuah rumah ya. Lalu apa kaitannya dengan keluarga himpunan ya? Jadi misalkan P itu adalah semua perabotan yang ada di dalam rumah yang saya tunjukkan di gambar ini ya. Kita dapat menghimpun semua anggota dari himpunan P. Yaitu sebagai anggota-anggotanya apa saja? Ya ternyata anggota-anggota dari P supaya kita tidak menyebutkan satu persatu dari semua perabotan yang ada, sapu, pel, ember, sendok, piring supaya tidak seperti itu ya. Cara yang lainnya ternyata juga bisa digunakan, yaitu dengan menyebutkan kategori-kategorinya. Jadi himpunan semua perabotan yang ada di dalam rumah tersebut yaitu terdiri dari apa? Ya, kumpulan perabotan atau peralatan kebersihan, himpunan perlengkapan makan, himpunan perlengkapan masak, dan himpunan perlengkapan alat-alat perlengkapan atau peralatan yang digunakan untuk mandi. Nah, lalu kemudian bagaimana apa maknanya? Oke. Ternyata maknanya dari sini himpunan perabotan yang ada di dalam rumah itu anggotanya yang bisa jadi ternyata juga merupakan sebuah himpunan. Ya, jadi ada himpunan, anggotanya itu adalah himpunan-himpunan. Ini yang mengantarkan kita masuk ke dalam yang namanya konsep keluarga himpunan ya. Jadi memang ada anggota dari suatu himpunan itu juga merupakan himpunan ya. Nah, suatu himpunan yang anggota-anggotanya berupa himpunan ya, jadi himpunan anggota-anggotanya berupa himpunan. Seperti tadi ya, himpunan semua perabotan yang ada di dalam rumah tersebut yaitu terdiri dari himpunan peralatan mandi, himpunan peralatan masak, kumpulan peralatan kebersihan, seterusnya. Itu anggotanya ternyata merupakan kumpulan atau merupakan himpunan. Ya, istilah himpunan-himpunan yang demikian itu disebut sebagai keluarga himpunan ya. Jadi himpunan yang anggotanya berupa himpunan itu disebut sebagai keluarga himpunan ya. Istilah ini tentu saja digunakan untuk membedakan keanggotaan dari suatu himpunan konvensional ya. Suatu himpunan konvensional yang dimaksud di sini adalah himpunan yang memang anggota-anggotanya itu berupa elemen, jadi tidak berupa himpunan.
Oke, misalkan A, B, dan C itu adalah himpunan-himpunan konvensional yang dimaksud dalam video ini ya. A itu adalah himpunan yang anggotanya 1, 4, 5, B itu anggotanya 3, 4, 7, dan 8, dan C itu adalah himpunan yang anggotanya 9, 1, 4, dan 5. Nah, kemudian ya kita bisa membentuk keluarga himpunan. Keluarga himpunan yaitu himpunan yang anggotanya adalah himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Ya, jadi secara notasi ya, kurung terawal ini menyatakan bahwa himpunan gitu ya, yang anggota-anggotanya adalah himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Nah, himpunan A kita daftar semuanya, ya bisa kita nyatakan B ini dan C. Nah, kemudian biasanya suatu himpunan ya kita notasikan dengan huruf kapital. Ya, dalam keluarga himpunan ternyata anggota-anggotanya merupakan suatu himpunan yang dinotasikan dengan kapital juga. Ya, maka kita tidak bisa, atau ya bisa saja sebenarnya, tapi nanti akan ada kerancuan gitu ya, akan ada kerancuan kalau misalkan ini kita beri notasi D ya. Nah, apa bedanya D yang kapital ini dengan D yang di sini? Nah, oleh sebab itu kita memerlukan notasi yang lain untuk melambangkan keluarga himpunan. Jadi untuk membedakan yang mana himpunan konvensional, yang mana yang merupakan keluarga himpunan ya. Nah, bagaimana caranya? Ya biasanya di dalam beberapa literatur, di dalam buku untuk keluarga himpunan itu menggunakan huruf kapital juga, tapi dibuat lebih bagus ya. Kalau istilahnya ada script letter ya. Ya misalkan ya kita bisa menotasikan itu dengan seperti ini ya. Jadi ini adalah notasi. Ya sebenarnya ini F kapital hanya saja dibuat lebih bagus. Ya sehingga kita bisa membaca ini adalah keluarga himpunan F bagus ya. Nah, ada juga yang menyatakannya dengan keluarga himpunan F cantik, itu bisa. Yaitu adalah keluarga himpunan yang anggotanya adalah himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Ya. Jadi sekali lagi untuk membedakan notasi yang mana yang merupakan himpunan konvensional dan yang mana yang merupakan keluarga himpunan. Oke, dan kemudian ya tentu saja seperti pada video sebelumnya untuk membedakan yang mana elemen, yang kemudian yang mana himpunan, lalu kemudian kalau membandingkan himpunan dengan himpunan, pada topik sebelumnya itu kita mempunyai yang namanya himpunan bagian. Ya, tapi sekarang himpunan yang anggotanya himpunan. Ya, jadi mungkin saja nanti anggotanya itu merupakan apa? Anggota mungkin saja kedua himpunan, ya maksud saya kedua himpunan mungkin saja merupakan anggota atau mungkin saja hubungannya merupakan himpunan bagian ya. Nah, kita bisa perhatikan kembali ya. Oke, kita bisa perhatikan kembali keluarga himpunan F bagus ini ya, yaitu himpunan yang anggotanya tadi adalah himpunan A, himpunan B, himpunan C. Ya, jadi di F bagus ini ya kita bisa menyatakan bahwa apa ya? Ini himpunan 1, 4, 5 ya. Ini adalah anggota ya, anggota dari yang namanya himpunan F bagus. Jadi himpunan beranggotakan himpunan. Ini juga sama ya. 3, 4, 7, dan 8 ya juga merupakan elemen dari F bagus. Tetapi satu ya, satu ini bukan elemen dari F bagus ya, karena sekali lagi anggotanya berupa himpunan. Satu ini bukan elemen. Nah, lalu kemudian misalkan 3, 4, 7. Ini maksudnya tadi 8 ya. 3, 7, dan 8 ya. Ini bukan merupakan subset dari F bagus. Karena ini merupakan elemen ya. Karena merupakan elemen. Yang subset itu yang mana? Yang subset itu adalah himpunan tentu saja yang anggotanya 1, 4, 5. Ya, ini salah satunya ya. Ini merupakan subset dari F bagus. Ya. Jadi dia himpunan yang anggotanya. Karena kalau kita lihat dari himpunan ini, apakah semua anggota dari himpunan yang di kiri ini ada di F bagus ya? Kita lihat ini yang pertama anggotanya ini. Ya, 1, 4, 5 ada nggak di F bagus? Oh, ada. Ya, maka himpunan yang anggotanya adalah himpunan yang beranggotakan 1, 4, dan 5 itu merupakan subset dari F bagus. Oke, lalu kemudian contoh yang lainnya ya misalkan G bagus ini adalah himpunan yang beranggotakan ada 2 ya anggotanya. Anggotanya yang pertama adalah himpunan kosong dan yang kedua itu beranggotakan himpunan yang anggotanya himpunan kosong. Oke, jadi tolong cermati dengan baik ya. Ya, ada beberapa hal ya. Jadi jelas di sini himpunan kosong merupakan elemen dari G bagus ya. Ini dia untuk himpunan kosong dan juga
eh, himpunan yang anggotanya merupakan himpunan kosong juga merupakan anggota dari G bagus. Lalu kemudian himpunan kosong, ya jelas di sini merupakan subset juga dari G bagus, tapi bukan himpunan kosong yang ini maksudnya. Ya, himpunan kosong merupakan subset dari G bagus, ini adalah sifat ya, kita menggunakan sifat. Kalau yang atas ini, himpunan kosong, itu adalah himpunan kosong yang ini. Tapi himpunan kosong yang di sini bukan yang ini. Jadi kita menggunakan sifat bahwa himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Oke, jadi itu beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam apa yang mana elemen, yang mana subset ya, terutama di dalam keluarga himpunan. Oke, lalu kemudian menyatakan keluarga himpunan ya, selain tadi ya dengan anggota-anggotanya, kalau misalkan apa, saya punya 3 himpunan A1, A2 dengan A3 yang masing-masing anggotanya demikian ya. Misalkan ini merupakan himpunan indeks ya, indeks itu maksudnya ini ya, 1, 2, 3 ya, indeks dari A ini ya, jadi I-nya adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, dan 3. Nah, keluarga himpunan, oke ini masih keliru ya, keluarga himpunan dengan anggota-anggota A1, A2, dan A3 di atas, ya itu dapat dinyatakan sebagai berikut ya. Jadi keluarga himpunan A bagus, ini anggotanya adalah AI, dengan I itu anggota I ya. I anggota I maksudnya adalah berarti A1, A2, dan A3. Ya. Jadi himpunan indeks ini tidak harus anggota-anggotanya berupa bilangan asli ya. Indeks ini hanya digunakan untuk memberikan label agar kita lebih mudah mengenali anggota-anggota yang berada di dalam keluarga tersebut ya. Bisa jadi kita beri label dengan yang lainnya A, misalkan A omega gitu ya. A omega ini adalah 1, 2, 3 gitu ya. Terus kemudian A pi gitu ya. Ya tidak mesti bilangan ya, tidak mesti bilangan 3, 4, 7 dan 8. Ini hanya untuk memberikan label saja ya. Misalkan A3 ini kita ganti dengan A apa misalkan. Tidak mesti A setengah itu misalkan, tidak masalah ya. 1, 4, 5. Jadi hanya untuk melabeli ya. Indeks ini tujuannya untuk melabeli supaya kita bisa lebih mudah mengenali anggota dalam keluarga himpunan. Yaitu terkait dengan konsep-konsep yang ada di dalam keluarga himpunan. Oke, berikutnya kita akan berlanjut ke himpunan berikutnya, yaitu himpunan kuasa. Ya, bagaimana himpunan kuasa ini lahir, kan gitu ya? Ya, diketahui himpunan sebagai berikut. Jadi himpunan A yang anggotanya 1, 2, dan 3. Nah, pertanyaannya adalah, dapatkah kita membentuk suatu keluarga himpunan ya? Kita kaitkan dengan keluarga himpunan dari suatu himpunan A. Ya, dapatkah kita membentuk keluarga? Jadi himpunan yang anggotanya itu adalah berupa himpunan ya. Nah, sebuah cara yang alami, sekali lagi sebuah cara yang sangat alami sekali digunakan untuk membentuk suatu keluarga himpunan ya adalah dengan menghimpun semua himpunan bagian. Jadi himpunan bagian kita sudah belajar, lalu kemudian kita akan membentuk keluarga himpunan yang anggota-anggotanya adalah himpunan bagian dari himpunan A ini. Oke, kita coba lihat ya himpunan bagiannya ya. Himpunan-himpunan bagian dari A ya. Yang pertama jelas himpunan kosong ini merupakan himpunan bagian dari A. Lalu kemudian himpunan yang anggotanya 1 jelas merupakan himpunan bagian dari A. Kemudian himpunan yang anggotanya hanya 2 ya. 2 jelas. Kemudian himpunan yang anggotanya hanya 3 ya. Lalu kemudian yang 2 anggota 1 dan 2. Kemudian 1 dan 3. Lalu kemudian 2 dan 3 ya. Dan kemudian terakhir ya A sendiri merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri. Jadi 1, 2, dan 3. Oke. Jadi kita sudah berhasil nih, semua ya menghimpun semua himpunan bagian dari A. Himpunan kosong, dan yang anggotanya 1 ya, ini 1 anggota, ini 2 anggota, dan yang terakhir 3 anggota. Oke. Lalu kemudian dari sinilah muncul yang kemudian namanya himpunan kuasa. Jadi diberikan suatu himpunan A. Nah, keluarga himpunan yang beranggotakan semua himpunan bagian, ya kata kuncinya semua himpunan bagian dari A. Ini yang disebut sebagai himpunan kuasa dari himpunan A. Jadi kalau ini kita himpun gitu ya, kalau ini kita himpun ya, ini kita kumpulkan himpunan kosong sampai dengan himpunan yang anggotanya 1, 2, dan 3, inilah yang disebut sebagai himpunan kuasa dari ya, himpunan
A yang anggotanya 1, 2, dan 3. Ya. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya merupakan keluarga himpunan. Dari mana tahu ya anggotanya merupakan himpunan. Ya. Jadi begitu motivasi munculnya istilah himpunan kuasa yang ternyata diturunkan dari yang namanya keluarga himpunan. Oke, lalu kemudian ini untuk definisinya ya, diberikan himpunan A, himpunan kuasa dari himpunan A itu dinotasikan dengan P dalam kurung A yang didefinisikan sebagai berikut, yaitu PA sendiri, ini dibaca PA gitu ya, atau kalau mau lengkap power set, makanya kenapa lambangnya itu adalah P, gitu ya. P itu asalnya dari power ya, power set dari A, yaitu adalah himpunan yang anggotanya, ini kapital berarti anggotanya himpunan B, di mana B ini adalah subset dari A. Ya, seperti tadi contohnya ya, kalau seperti tadi contohnya kalau A-nya sama dengan 1, 2, dan 3, ya, maka dari sini saya akan bisa peroleh PA, itu kita akan kumpulkan semua himpunan bagian dari A. Ya. Himpunan kosong, himpunan yang anggotanya 1, himpunan yang anggotanya 2, himpunan yang anggotanya 3, himpunannya 1 dan 2, kemudian himpunan yang anggotanya 1 dan 3, himpunan yang anggotanya 2 dan 3, dan himpunan yang anggotanya 1, 2, dan 3. Oke, jadi kita lihat di sini kalau A-nya 1, 2, dan 3 anggotanya, kita lihat berapa banyak anggota dari PA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tahu bahwa NA di sini ya sama dengan 3, ya, maka N dari PA atau banyaknya anggota dari PA ini adalah 8. Oke, misalkan contoh yang lainnya ya, contoh yang lainnya B gitu ya, misalkan anggotanya itu adalah A dan B. Nah, dari sini kita bisa cari PB-nya gitu ya. Ya, jadi apa? Yang pertama jelas himpunan kosong. Yang kedua himpunan yang anggotanya hanya A. Himpunan yang anggotanya hanya B. Lalu kemudian himpunan yang anggotanya adalah A dan B. Ya, jadi kalau di sini NB-nya itu adalah 2. Di sini N dari PB itu adalah 1, 2, 3. Ya, misalkan C. C-nya ini contoh satu lagi ya. C-nya ini adalah himpunan kosong. Atau himpunan yang tidak mempunyai anggota. Oke. Lalu PC-nya seperti apa gitu ya? PC-nya seperti apa? Yang pertama itu adalah apa? Himpunan kosong, karena himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan ya. Lalu yang berikutnya ya C sendiri kan gitu ya. Yaitu adalah himpunan yang merupakan himpunan kosong. Ya C sendiri ini apa? C sendiri ya ternyata ini merupakan apa? Ini merupakan himpunan kosong kan gitu kan. Nah, himpunan kosong ini ya, kita bisa tulis ya, dia adalah himpunan yang anggotanya himpunan kosong. Ya, kita lihat di sini. N dari C atau banyaknya anggota dari himpunan kosong itu 0 kan gitu ya. Lalu banyaknya anggota dari apa namanya? Power set-nya itu adalah 1. Itu anggotanya adalah himpunan kosong. Nah, harapannya dari sini ya, ini 3, kemudian ini 8, ini 2, ini jadi 4, ini 0, kemudian ini jadi 1. Ya, harapannya kita bisa menemukan hubungan-hubungan antara bilangan-bilangan tersebut ya. Jadi hubungan-hubungannya adalah bisa kita nyatakan atau bisa kita lihat dalam sifat 1 ini. Ya, jadi diberikan A itu adalah himpunan yang beranggotakan A1, A2, A3 sampai AN, berarti ada sebanyak N anggotanya. Ya, jadi NA dari sini ya. Dari sini diketahui ya. Diketahui NA itu sama dengan N. Nah, banyaknya anggota himpunan kuasa dari A itu adalah 2 pangkat N ya. Maka yang akan dibuktikan ya, dibuktikan itu adalah P atau N dari PA itu adalah sebanyak 2 pangkat N. Oke, baik. Bagaimana cara membuktikannya? Kita perlu 2 alat di sini. Kita perlu tahu yang namanya kaidah pencacahan, khususnya kombinasi, dan kita perlu tahu yang namanya ekspansi binomial. Ya, jadi ada 2 alat yang akan kita gunakan, ya, yaitu adalah kombinasi
Ya, dan yang kedua itu adalah ekspansi. Ekspansi binomial. Ya, kita tahu bahwa kombinasi ini adalah kaidah pencacahan gitu ya, kaidah pencacahan yang tidak memperhatikan urutan ya, tidak perhatikan ada urutan. Lalu kemudian ekspansi binomial ya, tentu saja ekspansi binomial ini adalah materi yang materi aljabar gitu ya. Yang ya harapan saya sudah bisa dikuasai. Yang ini bentuknya A plus B pangkat N. Ini seperti apa sih penjabarannya kan gitu ya. Ini penjabarannya adalah jumlahan dari kan gitu ya, mulai R-nya 0 sampai N. Lalu kemudian di sini adalah kombinasi N, R ya. A-nya berpangkat N min R, kemudian B-nya berpangkat R. Ini adalah ini adalah merupakan formula untuk ekspansi binomial atau yang kalau masih asing dengan istilah ini segitiga Pascal gitu ya, bisa digunakan. Oke, jadi ada dua hal yang kita akan gunakan untuk membantu kita. Oke, bagaimana caranya ya? Kita ada polanya ya. Jadi seperti tadi di slide sebelumnya untuk tahu yang mana saja merupakan anggota-anggota dari power set dari suatu himpunan ya. Yang pertama jelas himpunan kosong dan yang terakhir jelas dirinya sendiri kan gitu ya. Jadi kalau A-nya ya sebanyak ini ya jadi A ini adalah A1, A2 sampai dengan AN ya. Yang bisa kita lakukan untuk menentukan PA gitu ya. Yang jelas yang pertama itu pasti himpunan kosong. Oke. Lalu yang kedua itu adalah himpunan yang anggotanya A1, ya ini singleton, ya, himpunan-himpunan yang beranggotakan satu saja anggota A2, ya, sampai dengan A berapa? Sampai dengan AN. Oke. Jadi ini yang satu anggota. Ya. Lalu kemudian, ya, yang dua anggota kan gitu ya, A1 dengan A2, oke. Lalu kemudian A1 dengan A3. Oke, ini bisa dilanjutkan ya sampai dengan ya tentu saja nanti dilanjutkan sampai dengan AN-1, AN. Ya, ini yang dua anggota. Ya, berikutnya juga bisa dilanjutkan ya. 3 anggota ya, jadi A1, A2, A3 itu sampai dan seterusnya ya. Sampai yang terakhir itu yang ada N anggota. Yang ada N anggota tiada lain adalah A sendiri. Oke. Jadi penjumlahannya adalah berapa banyaknya anggota dari A kan gitu ya. Dari PA maksud saya N dari PA ya, tiada lain itu adalah satu, ini asalnya dari himpunan kosong dan kemudian ditambah ya nanti yang satu anggota ya, satu anggota ini ada berapa? Ada N ya. A1 sampai seterusnya. Lalu kemudian ditambah yang dua anggota ini gimana caranya? Yang dua anggota ini kan sebenarnya memilih dua di antara N. Kita tidak memperhatikan urutannya. Himpunan yang anggotanya A1 dengan A2 itu akan sama saja dengan himpunan yang anggotanya A2 dan A1. Ini sama. Maka dari situlah kombinasi ini kemudian bisa digunakan. Berarti berapa banyaknya anggota himpunan yang memiliki dua buah anggota? Ya, dari sini ya berarti kita memilih apa? C N, 2. Begitupun yang 3 anggota ya, C, N, 3. Yang 4 anggota sama, kita memilih 4 di antara N gitu kan. Dan seterusnya. Sampai dia, kalau N-1 ya berarti kita memilih N-1 dari N. Lalu kemudian kalau yang N anggota itu sebanyak 1. Yang terakhir ini ya. 1 ini adalah yang A sendiri. Nah kalau ini kita buat, ya 1 itu ya sama saja sebenarnya dengan C, N, 0. Ya, ditambah N juga ini sama dengan Cn, 1 ini bisa Cn, 1 pasti hasilnya N. Cn, 0 pasti hasilnya itu adalah 1. Ditambah Cn, 2 ditambah C. Oke, sorry. C ini N, 3 ya, ditambah dan seterusnya ditambah C N, N-1. 1 ini ya juga saya bisa ubah jadi C N, ya. Nah, di sini itu adalah apa? Ya, koefisiennya 1, 1,
1 semuanya ya, 1. Nah, ini tiada lain dengan menggunakan ekspansi binomial, ini akan sama dengan saat A dan B-nya itu 1, yaitu 1 ditambah dengan 1 berpangkat N. Yang tiada lain, ya dari sini hasilnya adalah 2 pangkat N. Ya, kenapa ini 1 sih ya? Nanti silakan bisa dicoba, karena ini yang ada di dalam suku-suku yang ada di dalam penjumlahan itu hanya CNR-nya. Ya, sehingga ini berapapun pangkatnya ya, ini 1, ini 1 kali 1 pangkat berapapun gitu ya, hasilnya akan tetap 1. Ya, sehingga A dan B-nya ini adalah 1 dan 1. Ya, kalau A dan B-nya 1 dan 1 ya gitu ya, berarti 1 tambah 1 pangkat N, tiada lain adalah sama dengan 2 pangkat N. Ya, jadi kita sudah berhasil memperlihatkan bahwa banyaknya anggota dari himpunan kuasa dari suatu himpunan dengan N anggota itu sebanyak 2 berpangkat N. Itu sifat yang pertama. Oke, sifat yang kedua ini berkaitan dengan sedikit teori gitu ya, terkait dengan himpunan kuasa. Yang pertama, jika A subset dari B, maka himpunan kuasa dari A juga merupakan subset dari himpunan kuasa dari B, gitu ya. Bagaimana cara membuktikannya ya? Diketahui gitu ya. Diketahui A subset B, ya artinya setiap anggota A merupakan anggota B gitu ya. Lalu kemudian dibuktikan ya PA ini merupakan subset dari PB. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Berarti apa? Ambil gitu ya. Karena sekali lagi ambil sebarang. Ya, yang perlu diperhatikan adalah PA. PA itu adalah keluarga himpunan atau himpunan kuasa yang sesungguhnya merupakan keluarga himpunan. Berarti anggota-anggotanya itu adalah berupa himpunan. Sehingga notasi yang kita gunakan itu adalah notasi dalam kapital gitu ya. Ambil apa? Misalkan T. Ya, jadi T kapital ini menandakan bahwa anggota dari PA itu merupakan himpunan ya. Ambil sebarang T elemen dari PA, lalu kemudian akan dibuktikan T ini juga merupakan anggota dari PB. Ya, ini sederhana ya, kita bekerja dari apa yang kita punya dan apa yang kita ketahui. Yang kita punya adalah T anggota PA dan yang diketahui itu adalah A subset B ya. T anggota dari PA, ini maknanya apa? Maknanya atau artinya gitu ya, maknanya adalah T ini subset dari A. Ya, karena PA itu sendiri adalah himpunan-himpunan yang anggotanya merupakan himpunan bagian dari A. T ini subset dari A. Ya, diketahui A subset dari B ya. T subset dari A subset dari B ya. Akibatnya bagaimana hubungan antara T dan B kan gitu ya. Akibatnya T ini subset dari B kan gitu ya. Oke, bisa gambarkan diagram file-nya ya. Jadi T dari T anggota PA itu kan maknanya jadi T ini adalah himpunan bagian dari A. Sementara sendiri ini S ya, A sendiri itu adalah himpunan bagian dari B. Ya, kita dari sini lihat bahwa T ini merupakan himpunan bagian dari B. Nah, apa makna T himpunan bagian dari B kan gitu ya? T himpunan bagian dari B ya artinya ya kita kaitkan apa hubungan T dengan PB. Ya jelas T itu akan menjadi elemen dari PB ya karena PB itu beranggotakan semua himpunan bagian dari B. Ya sudah selesai ya sudah kita sudah berhasil ya. Jadi kan gitu ya. Jadi PA ya, subset dari PB sudah terbukti. Oke, lalu kemudian sifat yang ketiga, ya ini kita balik. Bagaimana kalau sekarang saya punya dua buah himpunan kuasa, PA subset PB, ya ternyata hubungan antara A dan B itu adalah A subset dari B. Ya, bagaimana cara membuktikannya juga serupa, ya diketahui, ya PA subset dari PB, ya kemudian dibuktikan, ya A subset dari B. Bagaimana kita membuktikannya ini?
Ya berarti apa? Ambil kan gitu ya. Ambil sebarang ya. Ya karena A dan B ini adalah himpunan yang sekali lagi tanda kutip konvensional gitu ya, maka anggota-anggotanya kita notasikan dengan huruf kecil gitu ya. Ambil sebarang A. Ini anggota dari A ya. Akan dibuktikan A ini merupakan anggota dari B. Nah, bagaimana sekarang saya punya A, ini adalah anggota A, bagaimana cara saya mengkaitkan dengan apa yang kita ketahui? Ya, dari A anggota A ya dibentuk ya, supaya saya bisa membentuk himpunan ya. Karena yang PA ini sendiri ya himpunan gitu ya. Dibentuk himpunan karena kalau saya hanya punya sebuah elemen ya saya kan nggak bisa menentukan dia hubungannya dengan himpunan kuasanya ya. Dibentuk himpunan apa? Ya dibentuk himpunan yang anggotanya hanya A. Ya, dari A elemen A dibentuk himpunan yang seperti ini. Oke. Nah, kemudian apa? Dari himpunan ini ya kita bisa tahu jelas bahwa kan gitu ya, himpunan yang anggotanya hanya A pasti merupakan subset dari A. Ya, pasti merupakan subset dari A. Ini sebagai ilustrasi ya. Misalkan kalau saya punya A 1, 2, 3 gitu ya. Lalu saya pilih sembarang anggota A, bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya. Ternyata saya pilih 2. 2 itu adalah anggota A. Maka himpunan yang anggotanya adalah 2 ya pasti merupakan subset dari A. Jadi kurang lebih ilustrasinya demikian. Nah, lalu kemudian apa akibatnya ya? Akibatnya apa? Kalau eh, himpunan yang anggotanya A merupakan subset dari A. Ya, akibatnya apa? Himpunan yang anggota A ini jelaslah pasti merupakan elemen dari PA. Karena PA itu elemennya adalah semua himpunan bagian dari A. Ya, seperti ini. Ya. Nah, karena sudah ini, barulah kita bisa menghubungkan dengan apa yang diketahui kan gitu ya. Diketahui PA subset daripada PB. Lalu saya punya himpunan yang anggotanya A ternyata merupakan anggotanya PA. Ya, diperoleh apa? Diperoleh ya himpunan yang anggotanya A pastilah juga merupakan elemen dari PB ya karena PA-nya ini subset dari PB. Ini PB ya. Nah, lalu kemudian apa? Artinya dari sini apa? Ya, diperoleh ini ya. Jadi A, himpunan yang anggotanya A ini merupakan subset dari B. Ya kan? Himpunan yang anggotanya A merupakan elemen dari PB. Itu jadi atau artinya himpunan yang anggotanya A merupakan subset dari B. Ya, dengan kata lain, DKL dengan kata lain ya haruslah A ini merupakan anggotanya B. Ya, jadi kalau himpunan yang anggotanya A subset dari B ya pastilah A itu mesti anggota B. Kalau tidak anggota B ya kita tidak bisa mendapatkan. Ya berarti apa? Ya kita sudah menyelesaikan kita. Karena yang akan dibuktikan A anggota B. Kita sudah berhasil membuktikan A anggota B. Jadi demikian pembuktian dari sifat yang ketiga. Oke, baik teman-teman semua. Nah, inilah bagian akhir dari video untuk keluarga himpunan. Semoga dapat dipahami dengan baik, semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami keluarga himpunan. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.